Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. GBI Rayon 1D kembali membuka kelas bimbingan pranikah yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 19 online dengan menggunakan Zoom. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kontak number berikut ini. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi online melalui Facebook. Kami mengundang kaum wanita untuk dapat mengikuti Women of Impact yang diadakan Selasa ini, premier pukul 15 di channel YouTube GBI Rayon 1D. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengundang saudara sekalian untuk dapat mengisi form prayer request untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup dan juga form prayer report bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan untuk disaksikan dengan cara melakukan scan QR code atau melalui link di bawah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita.
Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Umat-umat yang dibangkitkan oleh Tuhan di tahun 2021. Tahun integritas, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Haleluya, biar kuasanya membangkitkan setiap kita hari-hari ini. Woo! Mari bersukacita lebih lagi bersama-sama, tepuk tangan buat Tuhan, come on! Ini waktunya Tuhan berperkara atas setiap kami. Sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus, tanda panggilan kudus. Dari seluruh penjuru bumi, dari seluruh bumi, terdengar Kristus, terdengar suara Kristus. Mari bangkit tentara Tuhan, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru Tuhan, minyak baru telah dicurahkan. Dengan iman gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, oh mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, nyanyikan lagi. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus, tanda panggilan kudus. Dari seluruh bumi Tuhan, dari seluruh bumi, kami percaya terdengar suara-suara Kristus. Amin. Ayo bangkit tentara Tuhan, come on. Bangkit wahai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Amin. Minyak baru telah dicurahkan. Gereja Tuhan, gerejanya dipulihkan. Jadikan kuasanya membangkitkan. Urapan
sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Nyanyikan lagi, come on. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat kami percaya mujizat nyata, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Mari tepuk tangan di atas kepalamu, come on. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang mari maju pemenang-pemenang Tuhan. Amin. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasa Tuhan, kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi nyatakan, kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan terjadi untuk setiap kita, khususnya di tahun 2021 ini. Amin. Amin. Haleluya. Saat kami menaruh kepercayaan kami di hadapan Tuhan, kami tahu kuasa Tuhan terus terjadi. Kuasa-Mu yang sempurna tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan Tuhan Yesus. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari bersama-sama nyanyikan lebih lagi. Engkau jawaban atas doa kami, dan kuasa-Mu terus bekerja. Nyatakan, Engkaulah jawaban di setiap doa saat ku menyembah, saat ku menyembah. Roh-Mu sekali lagi, Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban, amin, di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Kami nyatakan, kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna, amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan kami percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna buat kami Tuhan. Haleluya. Saat ku berdoa,
Kuasa-Mu bekerja di rumah-rumah, Kuasa-Mu bekerja di keluarga-keluarga, Kuasa-Mu bekerja atas pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sepanjang 2021 kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sing it one more time, tapi percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat kami berdoa. Saat ku Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Menjamah kami satu persatu ya Tuhan Yesus. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja
mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terbesar. Tak pernah terlambat janji Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat dua tanganmu, nyatakan kuasa-Mu terbesar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terbesar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Gereja-Mu dipulihkan, kami dipulihkan Tuhan. Haleluya. Ora rala masyara pangatara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa yang telah masuk. Saya percaya bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mari sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami sepakat Tuhan untuk berdoa untuk pokok-pokok doa Tuhan, untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami Tuhan yang saat ini Tuhan sedang menghadapi penyakit COVID ya Bapak. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit COVID, Engkau menjamah Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau menjamah saat ini. Bilur-bilur kuasa kesembuhan-Mu Tuhan, menyembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul Tuhan dengan penyakit autoimun yang mencerang pencernaan dan usus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menjamah saat ini Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mematakan setiap sakit penyakit Tuhan, dan biar kuasa-Mu Tuhan dengan sempurna turun, menjamah dan menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami Tuhan yang saat ini Tuhan sedang menghadapi sesak napas ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, setiap sesak napas yang mengakibatkan badan menjadi lemah Tuhan, kami saat ini sepakat kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan kuasa mujizat kesembuhan turun saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bayi yang sedang sakit Tuhan, anak yang sedang sakit Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan anugerah-Mu Tuhan turun saat ini Tuhan. Menjamah Tuhan, kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan, menjamah Tuhan anak bayi Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kami perkatakan, deklarasikan kesembuhan yang sempurna terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha Tuhan yang sedang dirintis saat ini Tuhan. Untuk produk-produk baru yang sedang dikembangkan. Kami percaya Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu Tuhan. Biar keberhasilan Tuhan itu boleh terjadi Tuhan. Biar campur tangan Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan untuk bisa menjalankan usaha dengan baik, sehingga hasil usaha tersebut juga bisa digunakan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk pemulihan keluarga ya Bapak, untuk sahabat-sahabat kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul Tuhan untuk pemulihan keluarga antara hubungan suami dengan istri. Kami perkatakan hubungan yang harmonis. Kami perkatakan Tuhan, kasih Tuhan mengalir Tuhan, sehingga terjadi rekonsiliasi Tuhan dalam rumah tangga mereka Tuhan. Juga untuk pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak. Kami percaya inilah waktunya Tuhan, di mana hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kami berdoa Tuhan, lepaskan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan, pemulihan rumah tangga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang terikat dengan kuasa okultisme Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan sanggup Tuhan untuk menjamah Tuhan. Hari ini kami sepakat Tuhan, kami mematahkan, mengikat setiap bentuk kuasa okultisme yang menyerang anak-anak-Mu Tuhan. Kami katakan lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa mujizat Tuhan, kuasa penyembuhan Tuhan, kuasa bilur darah Tuhan Yesus memerdekakan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami Tuhan dengar. Dan kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Mac McClendon dengan sebuah tema yaitu integrity. Kita percaya sepanjang tahun 2021 ini kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai bagaimana hidup sebagai orang yang penuh dengan integritas. Mari siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu bersama. Biarlah Tuhan setiap orang menyaksikan sesi ini, mendengar firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus, kami persilakan Engkau untuk menjamah, untuk berhembus, untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat di GBI Tampak Siring mengalami Tuhan hari ini. Taruh saringan ilahi di mulut hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan sungguh membangun kami semua. Dan biarlah kami tercelik mata hati kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian punya keberanian untuk melangkah dan mulai hidup di dalamnya. Kami mengucap syukur. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sukacita bagi saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua hari ini di GBI Tampak Siring. Hari ini saya mau bicara mengenai God, calling and character. Mengenai Tuhan, mengenai panggilannya, dan mengenai karakter yang diharapkan dari hidup kita. Dan yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini adalah kisah Gideon dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama dan kita akan pelajari beberapa hal dari hidupnya Gideon. Gideon itu terkenal sebagai karakter yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia sangat unik di dalam Alkitab karena peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dan hal yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya sungguh unik. Dan kita akan lihat, kita akan jemput firman Tuhan ini dari ayatnya ke-11. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Dan kita akan cuma lihat beberapa kutipan, beberapa ayat. Kita tidak ada waktu untuk baca semuanya. Tapi nanti saya encourage Anda untuk ambil waktu sendiri dan baca kitab Hakim-Hakim pasal 6, 7, 8, dan 9. Sehingga bisa dapat snapshot, bisa melihat seluruh kehidupan Gideon. Dan apa yang terjadi, the good and the bad di dalam hidupnya. Nah di ayatnya ke-11 dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon
anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, Anda harus ingat bahwa di kisah ini Israel itu dikuasai oleh orang Midian, dan orang Midian ini sangat kurang ajar. Setiap kali orang Israel itu keluar dan tanam berbagai hal dan mereka berusaha untuk mengerjakan tanah mereka, datanglah orang Midian dan hancurkan semua. Dan mereka kelaparan akhirnya. Orang Israel kelaparan, mereka tidak ada kekuatan untuk melawan orang Midian sekalipun orang Israel banyak. Tetapi orang Israel sekarang tinggal di tanah perjanjian terpisah-pisah di daerahnya masing-masing, suku-sukunya di daerahnya masing-masing, dan mereka tidak ada unity, tidak ada kesatuan, tidak ada sesuatu kekuatan bersama sebagai umat Tuhan, sebagai sebagai bangsa Israel. Dan akhirnya orang Midian ini begitu hancurkan mereka semua, dan mereka dalam keadaan yang lapar. Makanya dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, bersembunyi supaya tidak kelihatan. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Pernahkah saudara merasa seperti itu? Di manakah Tuhan di dunia ini? Di manakah Tuhan di bangsa kita? Saya menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi di Amerika di beberapa hari terakhir ini. Jujur saudara, aku sempat merasa di manakah Tuhan di tengah-tengah ini semua? Di manakah kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan yang Dia janjikan, yang pernah kita menyaksikan, pernah kita melihat? Where is God in the middle of all of these things? Di dalam kehidupan kita, bisa kita mencapai satu titik di mana kita merasa sudah tidak lagi melihat Tuhan. Nah, jawabnya Tuhan kepada Gideon seperti ini sangat menarik. Di ayatnya yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kemudian Gideon langsung berubah bahasanya. Tadi dibilang, Tuanku. Sekarang dia robah. Dia sadari kepada siapa dibicara dan siapa yang sedang berbicara kepadanya. Dia katakan begini, maka jawabnya kepadanya. Ayat yang ke-15. Tuhanku, sekarang dibilang, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jawabnya Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dalam bahasa Inggris dikatakan, just like you defeat one man. Bangsa itu kamu akan kalahkan seperti kamu kalahkan satu orang. Saudara, yang pertama saya mau katakan di sini, bicara mengenai God, bicara mengenai calling, dan bicara mengenai character. Tuhan bicara kepada Gideon dengan caranya Tuhan.
Jadi Gideon harus ada perubahan pola pikir. Gideon itu keluar dari keadaan yang memang menurut dunia membuat dia tercepit. Dia sedang mengirit gandum di tempat pemerasan anggur. Dunia bisa mencepit Anda. Dunia bisa mencekik Anda. Dan kita dalam keadaan itu, kita rasa itu. Kita merasa kecil, kita merasa tidak berdaya, kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan waktu Tuhan datang kepada kita, waktu Tuhan berbicara kepada kita, seringkali apa yang dikatakan kita sulit untuk cerna. Karena kita sedang berada dalam keadaan itu. Mungkin Anda sakit hari ini. Agak sulit untuk kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ya, agak sulit untuk kita memahami bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Karena kita sedang berada dalam keadaan itu. Tetapi inilah yang Tuhan minta dari Gideon. Tuhan melihat apa yang Gideon tidak melihat. Tuhan tahu apa yang Gideon tidak tahu. Tuhan punya kapasitas yang tidak ada pada Gideon. Dan sekarang dia mengajak Gideon untuk masuk di dalam the realm of God's thinking. Pola pikir Tuhan. Ya. Dan Gideon harus percaya apa yang Tuhan pikir tentang dia. Gideon harus percaya apa yang Tuhan tahu tentang bangsanya. Gideon harus mengerti dan percaya apa yang Tuhan katakan mengenai masa depan. Tahukah saudara, inilah Tuhan kita. Waktu Gideon bilang, tetapi ini bagaimana Tuhan? Tuhan nggak jawab itu. Dia hanya bilang, bukankah aku mengutus engkau? Dia bilang, pergilah dengan kekuatanmu ini, tetapi aku yang menyertai engkau. Tuhan tahu Anda lemah. Tuhan tahu bahwa Anda bukan orang yang paling pintar di dunia ini. Tuhan tahu bahwa Anda bukan orang yang paling cerdas, yang paling hebat, yang paling powerful, yang paling kaya. Tuhan udah tahu itu. Waktu Gideon coba untuk ngelesin Tuhan, waktu dia coba untuk menggurui Tuhan, tetapi ketahuilah, kata Gideon, akulah paling kecil dari suku yang paling kecil, dan seterusnya. Tuhan itu tidak gubris itu. Dia langsung kepada apa yang dia katakan, karena Tuhan tahu dirinya itu siapa, dan dia tahu kapasitasnya dan apa yang dia ingin kerjakan melalui hidup kita. Listen to what I'm saying today. Dengar apa yang saya katakan hari ini. Hari ini Tuhan melihat Anda. Tuhan lihat apa yang Anda tidak lihat tentang dirimu. Ada seorang pahlawan dalam diri Anda. Ada seorang yang hebat yang ada dalam diri Anda. Ada seseorang yang Tuhan mau panggil keluar dari tempat pemerasan anggur. Dan mulai untuk berdiri bagi bangsa ini. Mulai berdiri bagi apa yang penting yang ada di hati Tuhan. Mulai keluar dari keadaan Anda. Dan dia katakan, kamu pahlawan yang gagah berani. Come on! Dan Anda yang harus masuk di dalam pikiran Tuhan. Anda yang harus ada perubahan pola pikir. Kemudian, yang ketiga saya catat di sini adalah Gideon harus melakukan misinya Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya, kalau Anda baca lebih jauh, bagaimana Tuhan mulai menuntun Gideon. Ya, dan dia yang perintahkan Gideon, kamu harus lakukan ini dan harus lakukan itu. Dan Gideon harus menurut. Kalau dia tidak menurut kepada caranya Tuhan, maka nggak jalan. Pasti mogok di tengah. Tahukah saudara bahwa seringkali kita mau jalankan panggilan Tuhan, misinya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, tapi selalu dengan cara kita. Dengan pola pikir kita, kebiasaan kita. Dan apa yang terjadi? Mogok. Kenapa? Kita belum rela lakukan dengan cara Tuhan, karena caranya Tuhan is not what people expect. Cara Tuhan ya berbeda. Berbeda pola pikir, berbeda cara, berbeda langkah dengan yang biasa kita kerjakan. Gideon maju berperang, itu
itu ada ekspektasi sendiri dari rakyat, dari keluarga, dari suku dia, dari suku-suku. Nggak sembarang orang yang bisa tiup trompet. Jadi Gideon harus rela lakukan dengan caranya Tuhan. Yang sangat menarik di sini, saudara, yang Tuhan minta Gideon lakukan, salah satu hal yang pertama adalah untuk robohkan mezbah Baal yang ada di rumah papinya, yang ada di keluarganya. Coba saudara, kita lihat di sini apa yang dikatakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan, ayat 23. Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman padanya, ayat 25, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Lalu itu yang Gideon lakukan. Coba saudara dengar apa saya katakan hari ini. Kalau kita mau masuk di dalam panggilan Tuhan, kita mau mengalami Tuhan di dalam hidup kita, yang pertama Tuhan akan minta daripada Anda dan saya adalah menghancurkan Baal. Berhala di dalam hidup kita harus diruntuhkan. Tindakan itu harus radikal. Gideon harus membawa 10 orang, dia harus kerjakan di tengah malam. Kenapa? Itu di rumah papinya. Tetapi dia runtuhkan itu, diambil the totem pole, untuk penyembahan kepada dewa-dewa. Dia ambil itu, dia potong itu, dipakai itu sebagai kayu bakar untuk membakar lembu jantan. Dia dirikan mezbah bagi Tuhan. Besok pagi rakyat datang mau bunuh dia. Tetapi papinya membela dia. Makanya dirubah namanya mulai hari itu menjadi Jerubaal. Ya. Nah, itu saudara yang terjadi saudara. Jadi kita ini harus mengerti bahwa bagi Tuhan, sebelum kita maju berperang, sebelum kita bertarung untuk memenangkan bangsa, untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan, untuk kita menjadi orangnya Tuhan yang mengerjakan kepentingan Tuhan, kita harus rela merobohkan berhala dalam hidup kita, dalam keluarga kita, yang dekat dengan kita. Tuhan bilang, no, aku nggak mau itu. Aku nggak mau itu ada di tengah-tengah hatimu, di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah keluargamu. Robohkanlah itu dan dirikan mezbah buat Tuhan. Listen, Anda kalau mau buang berhala dalam hidup saudara, robohkan mezbah berhala dalam hidup saudara, itu harus diganti dengan mezbahnya Tuhan. Ya, kebiasaan buruk yang satu harus diganti dengan kebiasaan yang baik. Tidak cukup saudara kita bilang, oh saya nggak mau lakukan itu lagi. Enggak, caranya bukan seperti itu. Caranya adalah saya mau lakukan ini sekarang, yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian saudara, sebelum dia bisa mengalahkan musuh, dia harus robohkan mezbah berhala. Saudara, kita tidak bisa berharap kita mengalahkan musuh kalau kita masih ada berhala dalam hidup kita yang mengebul dari hari ke hari. Dan yang kelima saya catat di sini, Gideon harus percaya bahwa sedikit yang dia miliki itu cukup bagi Tuhan. Menurut manusia ukurannya sedikit, Tuhan itu pangkas lagi. 10.000 terlalu banyak, pangkas lagi. Dengan berbagai langkah. Sampai pada akhirnya Gideon tinggal 300. Dan yang Tuhan butuh adalah 300 itu. Dia tidak butuh 10.000. Padahal jumlah orang Midian itu puluhan ribu. Yang besar, yang katanya jumlah unta mereka itu sejauh mata memandang. Mereka itu banyak yang datang maju mau perang, mau habisi Israel. Dan apa yang Gideon
lakukan? Dia harus maju dengan 300. Itu orang bilang, lu gila lu. 300 mau lawan siapa, lu mau menang bagaimana? Dan 300-nya ini adalah orang yang tegar hati, adalah orang yang betul-betul taat, dan kalau mereka tidak taat, mereka juga nanti tidak akan bisa kerjakan apa yang Tuhan mau. Karena mereka disuruh Tuhan datang di tengah malam. Dan mereka buka lampu, mereka tiup trompet. Kalau bukan orang yang tegar hati dan sungguh percaya dan rela ikut, berani mati gitu, maka itu pasti juga tidak bisa jalan strateginya Tuhan. Jadi dengan 300 orang akhirnya dikalahkan musuhnya Israel. Dan itu adalah kemenangan yang bersejarah, yang luar biasa. Masa iya sih puluhan ribu tentara musuh bisa dikalahkan. Bahkan di situ disebut jumlah yang fantastis sekali. Dikalahkan dengan cuma 300 orang. Nah, inilah Tuhan kita. Dia melihat apa yang Anda tidak melihat. Dia tahu kapasitas yang saudara miliki. Pahlawan yang gagah berani, dikatakan kepada Gideon, come on, aku yang memanggil engkau. Inilah misi yang kuberi. Pergilah dengan kekuatan kamu, cukup kekuatan kamu. Ditambah dengan Tuhan bisa mengalahkan siapapun. Dan Tuhan minta dia, robohkan Baal, robohkan berhala, kuduskanlah dirimu, bangunlah mezbah bagi Tuhan, dan maju dengan kekuatan yang aku izinkan. Dan aku menyertai engkau. Pasti kalah. Pasti orang Midian itu habis. Dan itu yang terjadi. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau lihat yang terjadi kemudian. Ini yang kisahnya yang kita nggak dengar di sekolah minggu. Yang tadi itu yang kita dengar di sekolah minggu, termasuk sekolah minggu Superbook ya, yang kami lihat atau kisahnya Gideon di Superbook ya, Anda bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat di kemudian apa yang terjadi. Kita lihat di kisahnya 8. Ternyata pada akhirnya karakter Gideon, kalau tidak dijaga karakter kita, kalau tidak dijaga hidup kita, pada akhirnya sekalipun Tuhan pakai, sekalipun Tuhan hadir, sekalipun Tuhan berkati, sekalipun Tuhan memberi kemenangan, tetapi pada akhirnya karakter yang tidak dibereskan bisa menjebak kita. Mari kita lihat di pasalnya yang ke-8. Ya, kita akan lihat dari ayatnya yang ke-16. Pasal 8 ayatnya ke-16. Sekarang mereka kejar orang Midian, mereka kalahkan. Wah, luar biasa mereka itu. Kejar, dan mereka dengan 300 orang pukul kalah mereka semua. Nah, yang terjadi dalam perjalanan adalah tentaranya Gideon itu 300 orang sangat lapar dan haus. Tiba di sebuah kota orang Israel juga, namanya Sukot dan Penil. Dan mereka minta air di situ, minta makan di situ. Cuma rakyatnya belum ngerti. Mereka bilang, katanya kamu mau kalahkan musuh. Yuk kalahkan dulu raja-raja mereka, raja-raja orang Midian. Kalau dibunuh dan kamu menang, baru lu balik, kita kasih lu makan. Jadi seperti diejek seperti itu, mereka tidak dapat makan, tidak dapat minum. Gideon marah dan dia bilang, nanti gua balik ya, gua cabik-cabik kamu dengan duri dari padang gurun katanya. Ya. Dan apa yang terjadi kita lihat di ayatnya ke-16. Lalu ia kumpulkan, setelah dia kalahkan orang Midian, kalahkan juga, dia bawa raja-rajanya, dia taruh raja-raja di tengah-tengah ketua-ketua kota Sukot ini. Nah, Sukot ini adalah orang Israel, suku Israel, orang yang Tuhan panggil Gideon untuk bela supaya dia menangkan kasusnya orang Israel di hadapan musuh-musuh dan supaya diamankan Israel. Nah, ini Sukot, kota di Israel. Dan apa yang dia lakukan? Ia mengambil duri, padang gurun, dan onak dan menghajar orang-orang Sukot itu, 77 ketua kota. Juga menara Penuel dirobohkannya. Dan
dibunuhnya orang-orang di kota itu. Di dalam bahasa Inggris di sini dikatakan, and he killed every man. Dia bunuh semua pria di kota itu. Jadi apa yang terjadi di sini, saudara? Kelihatannya bahwa Gideon setelah dia mulai menang, dia di atas angin, dia menjadi sangat pendendam. Dia sangat pendendam. Dia sakit hati, dan sakit hatinya ini sekarang membawa dia untuk membunuh justru orang-orang yang harus dia bela. Sekalipun dia diperlakukan dengan tidak adil oleh mereka. Tetapi sekarang dia pilih untuk balik dan dia siksa mereka. Dia siksa dan dia bunuh orang-orang di kota itu secara sadis dan brutal. Jadi saudara, ternyata waktu Tuhan pakai kita, di tengah-tengah kita dipakai oleh Tuhan, kita bisa menjadi arogan, kita bisa menjadi sombong. Tahukah saudara bahwa banyak orang Kristen menjadi arogan dan menjadi sombong, padahal mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah masalah karakter. Dia tidak bisa atau dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Nah sekarang mari kita lihat di ayatnya ke-20. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya. Ini sekarang ada dua raja Midian yang masih ada di situ, yang menyaksikan dia bunuh orang-orang di kota Sukot. Dia bilang kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab dia masih muda. Jadi saudara, ini anak kecil, masih kecil, mungkin belasan tahun juga, nggak nyampe ke ini fighting age, masih kecil. Dia bilang, you kill the kings. You kill the kings. Saya mau katakan saudara, kelemahan Anda kalau tidak Anda bersedia untuk koreksi, kalau Anda tidak bersedia untuk menjadi seperti Tuhan atau menjadi seturut kehendak Tuhan, pada akhirnya kelemahan kamu akan muncul di dalam kehidupan anakmu. Gideon mengajar anaknya untuk menjadi sama brutalnya dengan dia, sama vindiktif, ya, membalas dendam sama seperti dirinya, dan menjadi orang keras seperti dirinya. Dan ini yang kita lihat saudara, siklus yang terus berputar-putar dalam keluarga kita. Anak kita, orang bilang apel tidak jatuh jauh dari pohon, ya. Anak kita sama seperti orang tuanya. Orang tuanya mabok, orang tuanya zina, cabul, orang tuanya marah-marah, orang tuanya KDRT dengan mamanya, orang tuanya buat ini, buat itu, dan 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian, hal yang sama dilakukan anaknya kepada anak mereka, anaknya dia, atau kepada cucunya. Diputar-putar aja di dalam keluarga. Kenapa? Karena tidak pernah dibereskan. Saudara, ini waktunya di mana Tuhan panggil kita untuk supaya kita menjadi taat kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bisa diutus oleh Tuhan, tetapi kita punya hati Tuhan. Ya. Kemudian saudara di sini luar biasa di ayat yang ke-24. Mari kita lihat lebih jauh apa yang Gideon lakukan. Ayat 24 selanjutnya, kata Gideon kepada mereka, ini kepada 300 tentara setelah mereka jarah dan juga ribuan orang lain dari kota-kota yang akhirnya datang mengejar orang Midian, mereka jarah semua. Gideon bilang, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena itu orang Midian, orang itu di dalam suku Arab atau wilayah itu pada waktu itu, keturunan Ismail pada waktu itu pakai
pakai anting. Itu pria-prianya pakai anting. Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Udah dijelasin, kenapa aku jelasin? Tinggal aku baca aja. Oh my goodness. Ayat 25, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Now listen to this. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, which is like I guess gantungan di leher, right? Apa namanya, kayak hiasan. Perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. My goodness. Ya mungkin ada emasnya juga. Kemudian Gideon membuat apa? Efod. Efod itu bentuk berhala. Coba. Dari semuanya itu. Dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Berarti dekat rumah orang tuanya. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Anak istrinya, anak-anaknya. Ini menjadi jerat bagi mereka. Artinya begini, setelah kemenangan besar, mudah sekali untuk kita jatuh. Setelah kita buat yang benar, gampang untuk kita tergoda. Setelah kita berhasil melakukan hal yang penting, mudah sekali kita jatuh ke dalam dosa. He made a golden ephod. Akhirnya ini yang dia buat itu menjadi berhala. Itu adalah ephod yang dibuat setelah dikalahkan oleh orang Israel. Orang Midian dikalahkan. Itu kemenangan besar, akhirnya itu menjadi simbol. Akhirnya itu yang disembah. Can you imagine bahwa anting-anting musuh, anting-anting emas dari musuh bisa dilelehkan, bisa dibentuk dalam bentuk efod berhala, akhirnya disembah. Can you imagine? Can you imagine? Jadi saudara, ini adalah hal yang kita perhatikan yang terjadi dalam hidupnya Gideon. Tuhan tetap pakai. Tuhan tetap jadikan dia hakim di Israel. Tuhan tidak menarik diri ya, dengan semua kekurangan, kelemahan daripada Gideon. Tetapi ini adalah character flaw, cacat di karakternya Gideon. Yang karena tidak dia bertobat, tidak diperbaiki, maka pada akhirnya menjadi jerat bagi dia dan juga bagi seisi rumahnya. Anak-anak dia semua ikut di dalamnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ini lebih gila lagi. Oh my goodness. Di ayat yang ke-31, pasal 8, ayat yang ke-31, coba. Apa yang terjadi? Gideon ayat 30 mempunyai 70 anak laki-laki. belum anak perempuan. Ya. Saya punya anak 3. Caranya untuk kita membuat 70 anak laki-laki masing-masing bisa just imagine ya. Nah, kenapa? Semuanya anak kandungnya. Sebab ia beristri banyak. Okay? Juga gundiknya yang tinggal di Sikem. Jadi udah beristri banyak, kurang bagi Gideon. Jadi ada gundiknya juga. Nah ini penting saudara. Right? Dan apa yang dikatakan, yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu memberikan nama Abimelek. So, Gideon punya anak kandung 70 dari istri-istrinya dia. Lalu nambah 1 dari
gundiknya adalah budak perempuan. Apa yang terjadi, saudara? Diperlakukan dengan tidak adil, dibedain. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang anak ini bertumbuh dalam ketidakadilan yang amat. Yang 70 adalah merasa anak kandung, yang anak tiri ini, yang adalah anak daripada gundiknya. Perbedaannya itu luar biasa. Sehingga anak ini bertumbuh dengan apa? Merasa membenci, merasa marah, merasa kecewa, merasa sedih, merasa dendam yang luar biasa. Lalu tinggal Anda bayangkan apa yang terjadi berikutnya. Saudara, saya singkatkan ceritanya, tetapi so fascinating. Apa yang terjadi, saudara? Abimelek itu pergi kepada kota mamanya, suku mamanya, deal dengan mereka. Lalu apa yang terjadi? Dibikin gerombolan, datang kepada rumah Gideon, dan 70 anaknya Gideon disembelih di satu batu. Satu persatu mereka antri disembelih oleh adik tirinya. Can you imagine? Jadi saudara, kita lihat siklus yang berputar dalam kehidupan Gideon. Karena dia pendendam, karena dia balik kepada kota Sukot dan dia habisin, dia bunuh itu mereka semua. Padahal bangsa Israel mestinya dia bela. Tidak mau melepaskan ampun dan belas kasihan. Akhirnya kita lihat siklus ini berputar. Karena dia itu menjadi orang yang top, tetapi tidak menahan nafsu. Apa yang terjadi? Istrinya banyak, gak cukup. Masih juga dia ambil budak perempuan. Dan juga dia melahirkan anak dari situ. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seluruh keturunan Gideon, anak lakinya 70 orang dihabiskan dalam sehari, dibunuh oleh adik tiri mereka. Menjadi sangat menyedihkan. Jadi saudara, kesimpulan saya adalah bahwa bila Tuhan diam tidak berarti dia sepakat. Seringkali dalam hidup kita bilang ya ada dosa, tetapi nggak ada teguran dari Tuhan, nggak ada nabi yang datang, nggak ada yang ngomong. Kalau Tuhan diam, firman-Nya berbicara. Kalau Tuhan diam, hukum berbicara. Kalau Tuhan diam, prinsip kerajaan surga nampak. Saudara, kalau Tuhan seakan-akan diam terhadap dosa dan terhadap kenajisan dan sebagainya dalam hidup kita, tidak berarti dia sepakat. Tidak berarti dia mengerti. Dan bilang, ya namanya juga laki-laki. Nggak juga. Jadi apa yang terjadi? Pada akhirnya itu menjadi perusak dalam kehidupannya Gideon. Saudara, saya mau katakan hari ini Tuhan butuh Gideon di zaman ini. Ini kita memasuki masa di mana dunia dalam keadaan yang luar biasa menyedihkan. Kita melihat bukan hanya Corona 19 atau tapi kita lihat akan terjadi gejolak yang luar biasa ke depan. I tell you, ini akan menjadi masa yang sangat menantang ke depan. Tuhan butuh Gideon. Tuhan sedang katakan hari ini, hai pahlawannya gagah berani, aku memanggil engkau. Pergilah dengan kekuatanmu. Aku menyertai engkau. Engkau akan mengalahkan mereka. Tapi dia butuh Gideon yang punya hati Yesus. Itu bedanya saudara hari ini. Bahwa kita punya roh Allah. Kita punya roh kudus. Dan itu yang membedakan kita dari seorang Gideon. Anda bisa katakan, ya kita juga manusia. Manusia sama saja berdosa. Yes. Tetapi Tuhan sudah kasih kita firman Tuhan. Tuhan kasih kita roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Kalau kita mau, kita bisa berubah. Kalau kita mau, kita mendengar suara Tuhan. Kita bisa robohkan mezbah berhala dalam hidup kita. Kita bisa dirikan yang bagi Tuhan. Kita minta bantuan, kekuatan daripada roh Allah. Menjadi orang yang Gideon di akhir zaman ini. Tapi dengan hati Yesus.
supaya kita berjalan di dalam integritas, kita berjalan di dalam kekuatan daripada Tuhan, dan kita menjadi nation shaker, culture changer, history maker yang seperti Tuhan mau. Dan pada akhirnya kita lihat anak kita tetap berdiri kuat, anak kita bertumbuh menjadi gagah, menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati dunia. Bolehkah saya berdoa untuk saudara? Bapa di surga, terima kasih untuk setiap Gideon yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Gideon, karena engkau melihat kekuatan, kapasitas yang mereka miliki. Gideon, karena ada panggilan Allah atas hidup mereka. Gideon, karena mereka adalah orang yang kau panggil untuk mengutus menjadi nation shaker, culture changer, history maker di zaman ini. Nah, Tuhan, kami percaya karena ada roh Allah, karena ada roh kudus, juga Tuhan kami percaya bahwa mereka menjadi Gideon yang tidak gagal, Gideon yang benar, Gideon yang pada akhirnya berhasil dan tetap berdiri, dan anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan hari ini. Mungkin Anda dengar firman Tuhan ini, Anda mengatakan, aduh Pak, dalam hidup saya ada berhala, dalam keluarga saya ada berhala, saya nggak tahu berhala apa. Berhala apa yang di dalam pikiran Anda hari ini, dalam kehidupan Anda hari ini. Mungkin itu adalah kebiasaan buruk, mungkin itu adalah masalah cacat karakter yang saudara miliki, mungkin itu adalah hal lain. Tetapi maukah saudara hari ini katakan, Tuhan, aku mau robohkan mezbah itu, aku mau hancurkan itu, aku mau bakar korban persembahan, aku mau didirikan dalam hidup aku adalah penyembahan yang benar, adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau lakukan itu hari ini juga mulai, katakan, Tuhan, ampunilah aku, tuntunlah aku kepadamu, tuntunlah aku untuk hidup menyenangkan hatimu, tuntunlah aku menjadi seorang Gideon yang berdiri dengan kuat dengan hati Kristus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, percaya Tuhan, hari ini menjadi benih firman kebenaran yang akan bertumbuh dan bertunas dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Percaya hari ini banyak mendengar firman Tuhan akan menjadi Gideon dengan hati Yesus yang akan menjadi nation shaker and culture changer and history maker di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa berkat, saya mengajak setiap jemaat untuk mengucapkan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baiklah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, permata-permatanya Tuhan, kembalilah dengan berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu mulai dari saat ini
sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, serta hidup menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang mari maju pemenang-pemenang Tuhan. Amin. Kuasanya atas kita, membangkitkan kuasa Tuhan. Kuasanya atas kita,